salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dan dengan judul cukup bagus, Manut Jokowi. Berarti ini adalah lanjutan dari komitmen kita setia tegak lurus Bung Silver dari Solmed. Ini selanjutnya kita canangkan pada waktu itu kita berikrar. Saya anggap bukan deklarasi, berikrar bersumpah setia. Lokomotif tegak lurus yang dimasiniskan oleh Bung Silver ini. Saya ulang ke belakang mengingatkan pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 kurang lebih jam 14.22 atau jam 2,22 kami berikrar yang diikuti oleh seluruh relawan dalam dan luar negeri. 6 poin tersebut antara lain poin pertama masalah COVID, masalah ekonomi dan ketahanan ekonomi, pelanjutan pengawasan pembangunan strategis dan mengawal IKN. Keempat adalah G20 sudah itu melawan intoleransi, korupsi, dan lain-lain. Poin ke-6, inilah yang kita bahas pada hari ini. Ojo ke susu. Oleh karena itu kita tegak lurus kepada Pak Jokowi dan dilanjutkan sekarang oleh Manut Jokowi. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita menyatukan kesepakatan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mau 3 periode, yang mau gitu. Kami secara organisasi maupun secara pribadi, ya banyak yang mengatakan kalau bisa ya kita seumur hidup. Kepalangan itu di adendum, ya kepalangan kita tuntut kepada DPR untuk mengadendum keseluruhan. Jangan kemalangan saya capres saja dengan segala macam. Banyak poin-poin dari Undang-Undang Dasar 45 itu yang mesti diadendum. Makanya banyak pertanyaan di publik dan di senior-senior, apakah Undang-Undang Dasar 45 itu masih ada? Karena sudah banyak perubahan, banyak founding father kita sudah menjelaskan inilah dasarnya, undang-undang dasar, tapi banyak dirubah. Jadi hak presiden, hak DPR sudah saling seimbang. Lembaga tinggi negara pun MPR hanya cuma melantik, menyesuaikan segala macam. Wewenang MPR sendiri boleh dikatakan hanya simbolis. Jadi tadi juga banyak saudara-saudara kita, ketua-ketua kita, teman-teman kita yang banyak bicara. Saya tidak mau masuk jauh pada politik praktis ini, karena kita adalah bagian dari relawan. Jadi kita ini semua teman-teman relawan ada juga banyak menjalankan apa yang 6 poin itu yang kita kerjakan. Ya, G20 sudah sangat sukses berkat seluruh kerjasama dari seluruh aparat pemerintah, masyarakat, rakyat, dan para relawan. Itu juga hal-hal lain kita udah kerja. Jadi kita balik kepada berkali-kali Pak D. Jokowi mengatakan ojo ke susu. Ojo ke susu. Hati-hati. Kata-kata ojo ke susu dan kata-kata hati-hati, kalau kita perhatikan dalam pidato-pidato presiden, itu sangat sering dicanangkan. Ojo ke susu, hati-hati. Dalam segala persoalan selalu ada kata hati-hati. Oleh karena itu kita
Mari kita sama-sama tetap setia, tegak lurus, dan tetap manut pada satu komando. Seperti yang dikatakan tadi Bung Silver, sebagai lokomotif dari tegak lurus ini, ojo ke susu, dan kalau bisa kita dalam satu wadah, dalam satu kesatuan. Tadi juga Bung Silver ingatkan, kita bukannya relawan menteri, kita bukan relawan partai, kita adalah relawan Jokowi. Jadi kalau di Partai Negara, komandan kita adalah Pak D. Jokowi. Jadi bagaimana arahan dari komandan, itulah yang kita mesti jalankan. Jadi misalkan teman-teman atau organ-organ lain pilih dukung sana, dukung sini, ya enggak apa-apa. Itu hak ya, hak sebagai relawan, dan diperkuat lagi hak sebagai warga negara. Kita sendiri, mungkin Gus Soleh aja bisa menyalonkan presiden atau wakil presiden. Kita pasang spanduk, kita carangkan, kita pasang. Karena itu adalah hak ya, hak warga negara, siapapun bisa mencalonkan. Cuman yang kita sayangkan, relawan-relawan Jokowi ini, sebelum masa habisnya Jokowi, kita menegakkan tegak lurus, satu komando, satu segala macam. Ya, nggak apa-apa. Itu karena hak-hak mereka. Jadi, saya sangat harapkan sebagai dari ketum dari Aliansi Solidaritas Kebangsaan, beberapa hari selama 2 minggu ini saya banyak diskusi dengan para saudara-saudara, teman-teman, senior-senior, penjabat-penjabat dari TNI yang pensiunan segala macam. Tetap mereka mengarahkan ojo ke susu. Karena beberapa kali saya pancing, Pak, kalau misalkan ini bagaimana kita calonkan ini, tak usah dulu, tunggu komando. Jadi sejajar dengan apa yang tegak lurus, apa yang nganut Jokowi, oke. Makanya kita lanjutkan, Gus Soleh, Bung Silver, dan teman-teman yang lain, kita kuatkan lagi bagaimana Pak D dengan pimpinan partai terbesar bisa berunding menentukan capres dan cawapres sebagai kingmaker. Benar apa yang kita laksanakan kemarin di GBK, itu baru sebagian kecil, itu menunjukkan suatu relawan Jokowi yang mempunyai masa. Kekuatan Jokowi adalah kekuatan rakyat yang secara sebagian besar didukung oleh para relawan-relawannya. Dilanjutkan lagi waktu pernikahan di Solo, begitu banyak relawan-relawan yang datang, walaupun semua dibatasi dengan biaya masing-masing. Kira-kira demikianlah Gus ya, pandangan saya dan pengingatan saya, supaya bisa tetap 6 poin itu bisa kita jalankan. Tinggal poin keempat, G20 kita telah sukses. Dan ini yang sekarang kita godok adalah poin ke-6, yang ojo ke susu. Nanti kita cari masukan-masukan dari mana, siapa yang dicalonkan. Yang penting bagi tim kami, bagi kawan-kawan di tegak lurus, siapapun calonnya, capres dan cawapres, adalah orang-orang yang nasionalis. Kita karena ke depan pertarungan antara nasionalis dengan pihak non-nasionalis. Jadi saya nggak sebut patrika atau segala macam. Ini pertarungan ideologi antara kaum nasionalis dan non-nasionalis. Mudah-mudahan kita sekarang menang. Begitu juga Bung Maret.
saya sangat senang kalau bisa 3 periode, tapi kalau kita rubah undang-undangnya, tolong kita rubah semuanya, masalah otonomi daerah, masalah hak dan wewenang di MPR, dan wewenang-wewenang presiden yang banyak agak dikebiri. Mudah-mudahan kita bisa satu suara, satu perjuangan sampai tahun 2024 dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikawal, yang dipimpin oleh Jokowi, dan kita siap-siap untuk mendukung siapapun yang dipilih, yang ditentukan oleh partai dan KPU, karena kita relawan cuma hanya mendorong, tidak ada hak untuk segala macam untuk mencalonkan, hanya mendorong dan kita mendukung. Yang penting para kaum nasionalis. Demikian saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua yang kita hormati. Semoga perjuangan kita berjuang terus untuk menghadapi pertarungan ideologi di 2024. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.